Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Soyeon tak berani menunda. Sekarang menemukan altar lebih sulit daripada naik ke surga. Dan satu-satunya peluangnya untuk berhasil menemukannya adalah Feng Xi dari klan Phoenix. Seharusnya hanya dia yang tahu apa yang telah terjadi. Sehingga melalui jiwa gua kekosongan, Soyeon dan Long Yi mencapai lokasi pertarungan klan naga dan Phoenix. Tapi Soyeon masih tak berani menggunakan kekuatan pagoda kekosongan bintang ungu. Sebelumnya, Long Yi telah menghilang terbawa ke sub ruang. Jadi keanehan ini membuat Soyeon tak bisa menahan diri untuk tidak mencurigai tindakan Chang Meishi. Sebuah upaya tipu daya untuk memancing musuh. Namun kemungkinan besar Chang Meishi juga sedang memantau segalanya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, Soyeon harus berhati-hati dan tidak sembarangan menggunakan pagoda Shinchan Suling. Tapi Soyeon juga sekali lagi menempatkan Long Yi di tempatnya menghilang sebelumnya. Karena dia juga ingin melihat apakah Chang Meishi berani muncul di hadapannya lagi. Pada saat yang sama, di belakang Soyeon, avatar suci dengan anggun pergi dan memposisikan dirinya di samping Long Yi, mengenakan topeng yang menyerupai tangkai anggur panjang. Sementara itu, Soyeon berubah menjadi pelangi panjang dan menyerang langsung ke arah Feng Xi, yang membuat Xuan Huang terkejut ketika Soyeon tiba-tiba muncul. Tinjunya melepaskan kekuatan yang mengerikan saat menghantam Feng Xi. Dengan suara teredam, semburan api muncul di hadapan Feng Xi, tetapi api itu hancur total di bawah pukulan Soyeon. Orang luar, apakah Anda yakin ingin ikut campur dalam urusan dunia gunung dan lautan? Feng Xi berteriak dengan marah. Saya memang bukan makhluk dunia gunung dan lautan, tapi klan Phoenix Anda berkolusi dengan kekuatan eksternal untuk menyalakan api dunia gunung dan lautan. Dan Anda juga telah melibatkan teman saya. Awalnya menang tidak ada sebab dan akibatnya. Tetapi sekarang ada. Jadi wajar jika saya harus turun tangan. Soyeon menjentikkan lengan bajunya dan berteriak dingin. Mendengar itu Xuan Huang terdiam. Jika tebakan saya benar, kalian hanyalah pion. Bagi Raja Naga Tua maupun Raja Phoenix tidak binasa. Benar kan? Saat itu suara Soyeon terdengar lagi yang membuat Feng Xi terdiam. Karena rahasianya jelas-jelas terekspos. Namun ia tetap menolak mengakuinya. Dasar orang luar, Anda terus berbicara tentang Wushu. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang urusan dunia Sanhe saya? Beraninya Anda bicara begitu lancang di sini. Apa urusan Anda dengan ini? Soyeon mendengus dingin dan menolak menjelaskan. Dengan lambaian tangannya ia melemparkan beberapa sisik naga berlumuran darah dan ini dikumpulkan oleh Soyeon saat bertarung dengan Raja Naga Tua. Ini... Xuan Huang melihat ini dan langsung menyadari bahwa Soyeon tidak berbohong. Bahkan dia tidak menyangka bahwa itu memang sisik Raja Naga sebelumnya dari klan naganya. Sudah Soyeon, apakah Anda sudah bertarung dengan Raja Naga lama sebelumnya? Xuan Huang menatap Soyeon dengan kaget, tapi tatapan Soyeon sekarang tertuju pada Feng Xi. Bicaralah sekarang, jika Anda terus menyembunyikan ini, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda, karena ini bukan kekuatan yang bisa dikendalikan klan Phoenix Anda. Mereka telah dirasuki iblis dan harus ditangani. Jika tidak, masa depan dunia gunung dan lautan hancur dan bahkan akan menjadi bencana. Soyeon tahu bahwa jika ia ingin menemukan terobosan, ia harus mulai dengan Feng Xi. Dengan benua Feng Xi tidak hanya luas, tetapi jika disembunyikan lagi, menemukannya akan sangat sulit. Feng Xi, kedua klan kita tidak pernah berselisih seperti ini. Sepertinya Kaisar Naga Yongyuan dan Raja Phoenix telah dirasuki iblis. Jadi sudah waktunya untuk berbalik. Mengapa harus saling bertarung? Klan naga saya bersedia berhenti bertarung. Jika klan Phoenix Anda ingin menguasai gunung dan lautan, klan naga saya tidak akan menghalangi Anda. Xuan Huang berkata dengan suara berat, karena dia penuh dengan kebenaran dan pertarungan bukanlah yang ingin ia lihat.
Bagaimanapun, sejak mengikuti pertemuan alam dewa kekacauan, Suan Huang berharap dapat meredakan konflik yang telah berlangsung ribuan tahun di dunia gunung dan lautan, yang telah menimbulkan kerusakan tak terkira. Jika ras naga dan ponik bentrok dan saling menghancurkan, maka rencana untuk seluruh situasi ini akan terpenuhi. Adapun mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini, Xiao Yan dan Suan Huang sudah tahu jawabannya. Tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun selain menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat ini, Feng Xi ragu-ragu. Jelas dia telah menyembunyikan sesuatu, tapi dia tersenyum kecut lagi. Kalian berdua, hentikan omong kosong kalian dan berhenti bicara omong kosong. Feng Xi terdiam, tetapi tampaknya menyimpan rasa yang tak terucapkan dan masih enggan bekerja sama dengan klan naga. Kalian telah diracuni. Jika kalian tidak patuh, kalian akan mati mendadak, kata Xiao Yan dan mencoba menebak, sehingga tatapan Feng Xi sedikit menyipit. Feng Xi, kelangsungan hidup Anda berada di ujung tanduk. Jadi berhentilah keras kepala dan katakan yang sebenarnya, dan hentikan pertempuran segera. Kemudian kita akan menghadapi masalah ini bersama-sama. Suan Huang melanjutkan. Hanya dengan bersatu, kedua ras ini dapat menghadapi situasi yang akan datang. Mereka sudah gila. Feng Xi tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Lebih spesifik lagi, tanya Suan Huang buru-buru. Kaisar Naga Yang Yuan dan Kaisar Ponik Suci, keduanya sudah gila. Kita bukan tandingan mereka. Feng Xi menggelengkan kepalanya. Tepat saat ia menyelesaikan kata-katanya, bercak-bercak merah muda muncul di tubuhnya, yang membuat Xuan terkejut. Karena tubuh Feng Xi memang mengandung racun bunga iblis pemakan jiwa, yang sama dengan Suan Huang. Tetapi ledakannya terlalu aneh. Sepertinya ada seseorang yang mengendalikan racun itu, dan dapat memicunya kapan saja. Sehingga saat Feng Xi hendak mengatakan sesuatu, tetapi raut kesakitan menyelimutinya. Mata poniknya yang perlahan menghitam. Suan Huang, mereka di sini, di tanah nirvana. Begitu ia selesai berbicara, Feng Xi meraung dan menyerang Suan Huang dengan panik, seolah-olah kehilangan akal sehatnya. Melihat itu, Xuan sedikit mengernyit, karena mustahil baginya untuk memurnikan pil pemurnian jiwa lagi saat ini. Jika racunnya menyebar terlalu jauh dan mencemari klan Ponik, maka Xuan tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi ini. Lagi pula bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemurni jiwa penelusuran asal sangat langka dan berkualitas sangat tinggi. Jadi mustahil baginya untuk memurnikan sebanyak itu. Bagaimanapun racun ini aneh dan memaksakan pil pemurni jiwa penelusuran asal tentu saja merupakan salah satu solusi. Tetapi lebih seperti racun yang terkendali. Jika dia bisa menemukan sumber racun dan membunuhnya, mungkin dia bisa langsung menghancurkannya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan berbicara dengan suara berat. Saudara Suan Huang, ini akan sangat merepotkan. Suan Huang mendongak dan melihat sejumlah besar anggota klan Ponik tiba-tiba melancarkan serangan yang mengerikan. Setelah diamati lebih dekat, mata mereka tertutup kegelapan. Bahkan para naga pun tak terkecuali. Meskipun racunnya belum meletus, racun itu sudah menyebar. Sehingga saat melihat situasi mengerikan ini, Xiao Yan sangat terkejut. Karena langkah ini bukan lagi langkah strategis, melainkan upaya untuk menghancurkan seluruh dunia gunung dan lautan dengan satu gerakan. Saudara Suan Huang, apakah Anda tahu di mana tanah nirvana yang disebutkan Feng Xi di akhir? Kita harus segera pergi ke sana dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Jika benar seperti yang dikatakannya, maka bukan hanya ras naga dan Ponik yang terkontaminasi racun ini, tetapi semua ras di dunia Sanhe yang terinfeksi. Jika semakin lama kita menunda, maka semakin buruk situasinya. Mendengar kata Xuan, Suan Huang langsung mengangguk. Saat nafas Ponik sudah menyerbu ke arahnya, mata Xuan berkilat, dan ia menggunakan kekuatan api putih untuk menaklukkannya sejenak. Pada saat yang sama, Suan Huang juga tak tinggal diam, dan cakar naganya meraung menyelimutinya. Klan naga dan Ponik yang kehilangan kendali, pupil mata mereka dipenuhi racun hitam dan mereka kehilangan akal sehat.
Tanah Nirvana adalah tempat terlarang bagi klan Ponik, dan saya beruntung bisa mengunjunginya selama persahabatan kami terjalin di masa lalu. Tapi itu adalah sebuah ruang yang terpisah yang diciptakan oleh klan Ponik, kata Suan Huang dengan serius. Meskipun Suen mengerti, tetapi ia tidak tahu apa-apa. Kemudian tatapan Suen langsung tertuju pada nafas klan Ponik. Sekarang dia hanya bisa mencari jiwa anggota klan Ponik. Namun sebelum Xiuyan sempat bergerak, Suan Huang tiba-tiba berkata, "Tunggu saudara Xiuyan, saya mengetahuinya." Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.